Hey lur, kembali lagi di channel Pondok Film, tempat dimana kita akan mereview atau menceritakan alur cerita dari anime-anime yang keren pastinya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai anime One Punch Man versi 1, yaitu chapter 109 sampai 111. Tapi sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan langsung saja kita mulai videonya. Kita mundur sedikit sebelum Atomic Samurai bertemu dengan King. Jadi Atomic sebelumnya berusaha untuk mencari orang kuat lagi yang bisa berdiri bersamanya. Hal ini awalnya dipicu dari Bang yang menyatakan untuk keluar dan mencari salah satu pahlawan, sehingga Atomic Samurai pun mencari orang kuat lainnya. Dan terlintaslah di pikirannya tentang sosok King. Atomic Samurai terus menelpon ke tempat King berada, tapi King tidak mengangkat telepon darinya. Atomic Samurai mengira King sedang berburu puluhan monster di sana. Sembari berjalan untuk mencari King, Atomic Samurai dan 3 muridnya pun akhirnya singgah di warung. Di mana warung makan itu menjual makanan yang dihidangkan dengan cara diputar. Di sini Atomic Samurai sudah mengincar salah satu makanan, yaitu sushi yang paling besar. Ketiga murid Atomic Samurai pun sudah bersiap untuk menangkap sushi tersebut. Ketika mau diambil, tak disangka-sangka ada orang yang telah mengambil sushi itu. 2 kali hal tersebut terjadi hingga membuat Atomic Samurai jengkel. Siapa yang mengambil sushi incaranku? Kemudian Atomic Samurai bangun dari tempat duduknya dan ingin menghampiri orang yang mengambil sushinya. Dan ternyata orang yang mengambil sushi tersebut adalah... Yap, benar, dia adalah King. Dan rupanya King juga makan di sana. Atomic pun mendatangi King dan mengatakan, tidak kusangka akan bertemu dengan Wood Stronger King di sini. Atomic menambahkan, aku sudah mencoba berbagai cara untuk menemuimu. Aku hanya butuh waktu 1 menit untuk... Tiba-tiba perkataan Atomic Samurai terhenti. King Engine menyala dengan sangat kuat. Para murid Atomic Samurai pun mulai berkeringat dingin. Mereka mengatakan King Engine mengaum keras. Itu artinya King telah siap bertarung dan menghabisi lawan-lawannya kapanpun dia mau. Atomic Samurai kembali berkata, kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Kita berduel atau apa kau lebih suka bertarung di sini? King, apa kau benar-benar kuat seperti rumor-rumor yang ada? Aku belum pernah melihatmu bertarung. Atomic Samurai terlihat menarik pedangnya, tapi di waktu yang sama King terbatuk karena tersedak oleh sushi yang ia makan. Dan tidak sengaja ia mengangkat tangannya ke arah Atomic Samurai, tangan yang sedang memegang 2 buah sumpit. Seakan ketika Atomic Samurai menarik pedangnya, King cukup dengan sumpit saja untuk menangkis serangannya. Atomic Samurai mengatakan ternyata rumor yang menceritakan tentang keberanianmu itu bukanlah sebuah kebohongan. Kau hanya melawan pedangku dengan menggunakan sumpit saja. Lalu Atomic Samurai mulai melakukan tebasan Atomic Slash ke arah sebuah apel di depannya. Apel itu pun terpotong secara rapi dan kecil-kecil. King lalu terbangun dari duduknya. Dia menunjuk keluar. Sebenarnya King di sini sedang mencari cara untuk kabur dari situasi seperti ini. Ketika mereka akan memulai pertarungan, King berteriak, "Hentikan ini Atomic Samurai. Apa kau lupa kalau hari ini adalah hari Selasa?" King menunjuk ke arah salah satu muridnya dan langsung pergi. Semuanya bingung. Atomic Samurai lalu berteriak, "Tunggu, aku belum selesai. Apa yang kau bicarakan sebenarnya?" King pun menjawab, komposisi atmosfer adalah 8 kali nitrogen. 2 bagiannya adalah oksigen. Ada juga karbon dioksida, metana, helium, kalsium, letaron, paldon, dan sebagainya. Tapi tidak banyak orang yang tahu kalau ada senyawa N-Gawatson di sana. Saat itu beraksi dengan Bonilizen ditemukan di dalam radiasi, itu akan menyebabkan sebuah fenomena organik dan hari Selasa ini adalah bulan penuh. Artinya kalau siang hari ini akan menjadi squad D5. Sudah ada seseorang yang mengambilnya di antara mereka yang sering sensitif. Jadi ini sudah dimulai. Semua orang menjadi bingung. King pun melanjutkan perkataannya. Kau setidaknya pernah mendengar tentang reaksi Dolzinabi kan? Mereka serentak menggeleng kepala. King kembali melanjutkan pembicaraannya. Terserahlah. Jika kita melakukannya di sini, maka tragedi mengerikan itu pasti akan terjadi. Aku tidak ingin ada korban jiwa. Dengan dunia yang seperti sekarang ini, bukankah ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan? Lagi pula aku dan kau adalah sama-sama pahlawan. Ketika King hendak pergi, Atomic kembali mencegahnya. Tunggu, tapi setidaknya potong apel ini dengan katanaku. King menjawab, aku adalah pemula untuk menggunakan pedang. Atomic berkata, tidak masalah, aku memiliki kemampuan yang tidak biasa. Ketika melihat seseorang mengayunkan pedangnya, maka aku akan mengerti semuanya. Aku juga menerima 3 murid dengan menggunakan metode ini. Aku sangat tertarik, orang sepertimu bisa memotong apel itu. Kau potong apelnya, cuma itu yang kuminta. Lalu King memegang pedang Atomic Samurai.
Kemudian ia duduk di depan apel tersebut dan berkonsentrasi penuh. Terdengar King Enjin makin membara. King terlihat terdiam sejenak, dan tak lama kemudian King meletakkan kembali pedang tersebut ke tanah. Semua orang menjadi bingung. Kenapa? Apa yang sudah ia lakukan? Kenapa ia tidak memotong apel tersebut? King pun langsung bangun dan ia pergi dari sana. Ketiga murid Atomik berlari ke arah gurunya dan bertanya, kenapa dia pergi begitu saja tanpa memotong apel itu? Tapi mereka terkejut melihat muka gurunya yang bercucuran keringat. Di dalam pikiran Atomic Samurai ia berkata begini, aku tidak melihat sama sekali dia menggerakkan pedangnya. Aku sama sekali tidak dapat melihat teknik apa yang telah ia gunakan. Aku tidak melihat dia bergerak sedikit pun. Bahkan apel itu tidak sadar kalau sudah terpotong. King memotong dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan dia kembali ke gerakan awalnya, yaitu menyarungi pedang tanpa terlihat oleh mata biasa. Padahal seharusnya mataku bukan mata biasa. Bahkan apel ini terlihat sama sekali tidak terpotong. King membelah apel ini dan tidak membuat apel itu bergeser 1 mm pun. Apakah ada sebuah teknik yang dapat memotong sel sehingga membuat apel itu tidak bergerak sedikit pun ketika terpotong? Dan dia mengatakan kalau dia pemula dalam memainkan pedang. Monster apa kau sebenarnya, King? Sungguh luar biasa. Tapi sebenarnya Lur, King juga berkeringat ketika pergi meninggalkan mereka berempat. Dan dalam hati King dia berkata begini, aku sama sekali tidak sanggup untuk mencabut pedangnya. Aku sudah berusaha menarik pedang itu dengan kuat, tapi sarungnya tidak tercabut sedikit pun, dan itu membuat lenganku kram, sehingga aku pun tidak bergerak dalam beberapa waktu dengan posisi tersebut. Tapi aku tidak peduli lagi. Yang penting aku bisa keluar dari situasi ini. Kembali ke Atomic Samurai, ia berkata sudah cukup lama dan terakhir kali aku dipermalukan. Sekarang aku akan memulai latihan yang lebih keras lagi dari sebelumnya. Aku akan berlatih dari awal lagi. Apakah kalian tetap mau untuk mengikutiku? Atomic Samurai berkata kepada ketiga muridnya. Dan dia meninggalkan apel tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu, karena ia merasa terlalu malu untuk mengeceknya. Sungguh King nih hokinya tingkat dewa ya. Kemudian scene berganti ke situasi yang heboh di markas asosiasi pahlawan. Kabar Silver Fang pensiun sebagai pahlawan membuat semuanya sibuk. Lalu Child Emperor pun memutuskan untuk keluar dari asosiasi pahlawan. Tidak hanya mereka, pahlawan kelas S lainnya juga pindah ke organisasi baru bernama Neo Hero, yang sudah diketahui pindah yaitu Metal Bat, Dark Knight, dan Child Emperor. Lalu scene berganti ke King yang menghampiri dojo Silver Fang. Dia datang ke tempat Bang dengan King Enjin yang meraung. Semua murid Bang menjadi panik dan ketakutan. King dengan muka yang sangat serius mengatakan kepada Bang, aku ingin menjadi lebih kuat. King mulai bercerita semuanya kepada Bang. Dia mengatakan kalau dia sebenarnya sangatlah lemah. Dia ingin menjadi kuat. Semua yang selama ini mereka dengar adalah kebohongan. Tapi setelah ia mengungkapkan semuanya tentang dirinya ke Bang, tapi di sini Bang hanya mengatakan kau benar-benar hebat, King. Semakin kuat seseorang, dia memang akan semakin paham mengenai kekuatan dirinya. Dia juga akan semakin paham tentang kekurangannya. Selama kau mengingat itu, pasti kau akan semakin bertambah kuat, King. Bang menganggap King sudah terlalu kuat dan semua penjelasan King itu hanyalah sikap merendahkan diri. Bang dan Bong, yaitu kakaknya Bang, memberikan surat rekomendasi kepada perguruan lainnya. Tapi yang mereka kirimkan bukanlah surat rekomendasi untuk berlatih di sana, melainkan surat rekomendasi duel dari King yang ingin menguji kekuatannya. Dan otomatis semua tempat yang didatangi oleh King tidak ada yang berani untuk berduel dengannya. Bahkan guru besar mereka saja sampai menunduk agar King tidak meminta duel dengannya. Mereka semua berkata, sialan para kakek tua itu. Apa mereka ingin menghancurkan dojo kita dengan mengirimkan King ke sini? King menjadi putus asa, dan dia berkata, seberapa besar sih semua orang melebih-lebihkan tentangku? Setelah berkelana ke sana kemari, King akhirnya menyerah untuk berlatih bela diri. Pada akhirnya dia hanya bermain game saja bersama Saitama. Ketika dia bertanya kepada Saitama cara untuk kuat, Saitama hanya berkata, latihlah ototmu. Hal simpel saja Lur, latihlah ototmu. Dan tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar Saitama. Ternyata orang tersebut adalah Flashy Flash, yang berniat menjadikan Saitama sebagai muridnya. Belum tahu dia si botak ini kekuatannya kayak mana ya. Oke lah, cukup sampai di sini dulu Lur videonya. Next video kita akan membahas Flashy Flash melawan Saitama. Flashy Flash akan merasakan pukulan rengkah gunung milik Saitama. Baiklah, ikutin terus channel ini agar kalian tahu video-video terbaru dari kami. Terima kasih bagi sedulur semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi nanti. Bye-bye.